Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pemirsa di dalam acara Belajar Islam bersama saya Loli dari Alimat Gerakan untuk Kesetaraan dan Keadilan Keluarga di Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tema mengenai Islam dan kesetaraan relasi lelaki dan perempuan. Dua narasumber saya yang akan menjadi teman diskusi kita adalah tidak asing lagi tentunya bagi pemirsa. Yang pertama adalah perkenalkan kembali, beliau adalah Koordinator Nasional dari PEKA, Perempuan Kepala Keluarga. Assalamualaikum Mbak Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Loli dan pemirsa. Mbak Nani Zulminarni ini sudah sangat lama berkecimpung untuk pada proses pemberdayaan perempuan-perempuan yang luar biasa, sehingga sebaran PEKA ini sudah di mana-mana ya, se-Indonesia ada ya Mbak Nani ya. 19 provinsi. Di 19 provinsi. Karena itu pemirsa, kita pasti akan bisa mendiskusikan mengenai pola relasi antara lelaki dan perempuan dengan Mbak Nani dengan lebih dalam lagi. Yang kedua, narasumber saya adalah Sekjen dari Alimat, yang sehari-harinya beliau juga sebagai pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum, Ibu Dr. Nurofiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Karena kalau kita semua sehat, diskusinya pasti akan lebih hidup, hangat, dan tentu saja menjadi lebih menarik buat kita semua. Nah, pemirsa, kenapa Alimat menganggap penting mendiskusikan mengenai kesetaraan lelaki dan perempuan dalam pandangan Islam? Berbagai problem saat ini nih, Mbak Nani, Mbak Nur, seringkali banyak sekali kekisruhan dalam tanda petik pertengkaran-pertengkaran di dalam rumah tangga, yang itu seringkali disebut karena relasinya yang tidak seimbang. Nah, saya mau tanya nih, PEKA ini kan tersebar di 19 provinsi. Sesungguhnya ada problem apa saja menyangkut relasi antara lelaki dan perempuan? Ya, Mbak Nani. Ya, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, ada perubahan yang sangat signifikan antara pola relasi antara lelaki dan perempuan. Terutama harapan yang dibebankan, harapan, tanggung jawab, peran, dan juga sikap-sikap yang diharapkan antara laki dan perempuan yang berbeda. Yang biasanya lebih banyak harapan pada perempuan, tuntutan pada perempuan untuk memainkan peran-peran tertentu, misalnya bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup di dalam keluarga dan sebagainya, dan juga sikap-sikap yang diharapkan yang harus dimiliki oleh perempuan. Nah, padahal dalam kenyataannya sudah terjadi banyak sekali perubahan tuntutan, baik itu yang terjadi karena perkembangan dari kehidupan sosial di dalam masyarakat itu sendiri, dan juga pola-pola yang berkembang di dalam kehidupan sosial. Karena itu kemudian ketika perempuan berkembang, kemudian perempuan lebih banyak memainkan peran-peran yang tidak tradisional, misalnya harus bekerja dan sebagainya, sementara tuntutan, yaitu tuntutan bahwa perempuan adalah ibu rumah tangga yang hanya mengurus rumah tangga, kemudian ini akan menimbulkan konflik yang tinggi ketidaknyamanan dalam kehidupan. Apa itu artinya problem relasi lelaki dan perempuan ini lebih banyak dirasakan oleh perempuan, atau sesungguhnya laki dan perempuan mengalami proses itu? Kalau Mbak Nur? Saya kira sama. Pola relasi yang tidak setara itu bisa berimplikasi negatif baik pada perempuan maupun laki-laki ya. Misalnya ketika laki-laki itu ditempatkan lebih tinggi dari perempuan, lalu masyarakat berharap laki-laki itu selalu punya pekerjaan bagus, selalu kuat, Betul. tidak boleh nangis dan lain sebagainya. Sementara laki-laki juga kan manusia, ya, ada yang rezekinya bagus, ada yang tidak. Nah, begitu tidak punya pekerjaan, lalu laki-laki tidak dipandang sebagai laki-laki yang secara sosial itu normal, misalnya dianggap sebagai laki-laki yang gagal dan seterusnya. Padahal kita kan tidak tahu ya, nasib orang itu macam-macam. Laki-laki dan perempuan mestinya siap untuk bekerja sama dalam segala situasi. Karena itu relasi yang setara menjadi penting untuk ditanamkan sejak dini. Jadi jangan kita kemudian melihat laki-laki dan perempuan itu pertama kali adalah laki-laki dan perempuan. Pertama kali yang harus dilihat dari laki-laki perempuan, orang kaya maupun miskin, karyawan dan atasan, PRT dan pengguna jasa, semua adalah manusia.
Apa artinya kalau semua adalah manusia, maka semua dengan profesi apapun, jenis kelamin apapun, agama apapun itu adalah perlu dihormati, dihargai, dan dimengerti keadaannya yang mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kalau dalam kasus-kasus yang didampingi oleh PK gitu ya, apakah problem relasi itu hanya menyangkut soal peran, beban, atau ada dimensi lain sesungguhnya dari persoalan itu, Mbak Nani? Oh, tidak hanya sekedar peran atau beban saja, tapi juga ada tuntutan-tuntutan. Jadi kalau kita bilang apa ya, stereotype ya, harapan terhadap misalnya perempuan yang baik itu perempuan yang seperti apa. Jadi perempuan yang penurut, perempuan yang suaranya tidak keras, perempuan yang di rumah terus, perempuan yang selalu berada pada posisi yang bukan terdepan gitu ya. Jadi itulah perempuan-perempuan yang diharapkan. Nah, ketika perempuan tidak seperti itu, dia dianggap tidak sesuai sama tuntutan. Nah, jadi stereotip inilah kemudian yang tadi seperti Mbak Nur contohkan juga, misalnya laki-laki yang hebat itu adalah laki-laki yang sukses secara materi atau dia harus gagah secara fisik dan sebagainya. Ketika misalnya itu tidak terpenuhi, lalu ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman gitu dalam pola relasinya gitu. Ketika misalnya perempuan tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan, laki-laki tidak mampu, inilah kemudian yang akan menyebabkan relasi-relasi yang tidak seimbang. Oke, dampaknya akan seperti apa? Nanti kita akan coba bicara lebih detail mengenai ini. Pemirsa jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap di Belajar Islam, kami akan kembali.